Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat seiman. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Agar channel kami berkembang dan bermanfaat, alangkah baiknya sahabat seiman, ikuti, sukai, bagikan, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar supaya membuat kami lebih baik lagi bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami dan telah menonton uraian kisah ini. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai. Orang terakhir yang masuk surga. Surga kelak adalah tempat kembali yang menyenangkan, diberikan kepada hamba yang beriman, serta tempat berkumpul orang-orang yang banyak beramal saleh. Keluarga juga akan bereuni di surga, yang artinya, yaitu, surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari bapak ibu dan nenek moyangnya, suami istrinya, serta anak cucu dan keturunannya. Dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaran. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Sementara itu neraka adalah tempat yang buruk, yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji kepada Allah setelah diikrarkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, neraka jahanam. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25. Seorang ahli zuhud kenamaan Ibnu As-Samak mengunjungi saudaranya yang ingin meminta nasihat kepadanya. Wahai Ibnu As-Samak, kedudukan nasihat bagi telinga ibarat tabib bagi orang sakit. Maka siramilah aku sedikit saja dengan nasihatmu. Dengan suara datar Ibnu As-Samak kemudian berkata, tidakkah engkau khawatir jika kesalahan-kesalahanmu tidak akan dihapus dan dosa-dosamu tidak diampuni? Lalu di hadapanmu ada kegelapan, kengerian, dan kepedihan. Yang pertama kegelapan alam kubur, kemudian kedahsyatan alam mahsyar, kemudian kegetiran alam penantian, kemudian ketegangan alam titian dan timbangan amal, kemudian putuslah harapan, kemudian Yang Maha Raja dan Yang Maha Tinggi memberi ketetapan. Orang itu bertanya, kemudian apa setelah itu? Ibnu As-Samak meneruskan, memikul beban amal sendiri dan masuk neraka. Yang lebih menyiksa dari itu adalah celaan dan kutukan saat Yang Maha Raja, Yang Maha Tinggi. Dalam riwayat diterangkan bahwa di samping tentang keabadian neraka juga ada proses pembersihan yang kemudian membawanya ia ke dalam surga. Allah yang Maha Penyayang menunjukkan kemurahan kepada hamba-hambanya yang meski berdosa namun tetap diberi rahmat pada akhirnya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, yang artinya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari api neraka sambil merangkak. Berkata Allah Ta'ala kepadanya, pergilah engkau masuk surga. Orang itu pun segera berjalan. Sesampai di sana dilihatnya seolah-olah surga telah penuh sesak. Orang itu lalu kembali dan berkata, ya Allah, hamba dapati surga itu telah penuh. Berkata Allah Ta'ala kepadanya, pergilah masuk. Orang itu kembali lagi dan dilihatnya masih dalam keadaan penuh. Karena itu ia kembali pula menghadap Allah menceritakan keadaannya seperti semula. Demikianlah orang itu pulang pergi berkali-kali antara surga dan hadirat Allah Ta'ala. Akhirnya Allah berkata kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga ini. Untukmu seluas dunia dan ditambah 10 kali seluas dunia. Maka berkata orang itu, apakah Tuhanku mengejek hamba, padahal Tuhanku adalah Raja? Kata Abdullah, saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga tampak gerahamnya seraya berkata, orang itulah yang dikatakan penghuni surga yang terendah derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Muslim yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, yang artinya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengetahui orang yang terakhir keluar dari api neraka dan terakhir pula masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang dibawa di hari kiamat lalu dikatakan di hadapannya, perlihatkanlah kepadanya dosa-dosa yang ringan dan dikatakan kepadanya, pada hari anu dan hari-hari anu engkau telah berbuat ini berbuat itu.
Jawab orang itu, benar. Dan tidaklah ia dapat mangkir, sedangkan dia khawatir akan diperlihatkan dosa-dosa yang berat-berat. Maka dikatakan kepadanya, perbuatanmu yang buruk telah diganti dengan kebajikan. Maka berkatalah orang itu, ya Allah, hamba telah berbuat ini dan itu yang belum diperlihatkan. Kata Abu Dzar, kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga tampak gerahamnya. Orang terakhir yang masuk surga adalah orang terselamatkan bukan karena amalnya, tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy ending mewarnai akhir episode dari dinamika kehidupan manusia yang berdosa, bodoh, lugu, dan banyak membantah. Tersirami oleh air kesejukan Allah yang Maha Pemurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa hingga tampak gerahamnya. Gembira melihat umatnya selamat. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan dijauhkan dari azab siksa neraka. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.